Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, langsung aja ya, Kak. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Ya, enggak baik ya. Oke, kali ini bersama aku Melinda, kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin simple, tapi seringkali orang lain itu menyepelekan atau melupakan hal itu, kayak gitu. Ya, sebelumnya aku mau tanya dulu. Di sini teman-teman semua itu punya permasalahan kulit nggak sih, kayak kulit belang, flek hitam, kayak gitu? Ada yang merasakan hal kayak gitu nggak? Ya, punya. Dulu, Kak. Punya ya. Aku juga kayak gitu. Kulit belang kayak gitu hal wajar banget ya. Nah, itu salah satu faktornya itu kita sering lupa atau nggak rajin memakai yang namanya sunscreen. Nah, mungkin sunscreen itu udah nggak asing ya buat kita ya, apalagi di usia muda kayak gini yang skincare-nya itu sekarang hype-hype gitu ya, sunscreen kayak gitu salah satunya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, ada yang udah tahu sunscreen itu apa? Mungkin udah pada tahu ya pastinya ya. Oke, jadi sunscreen itu merupakan tabir surya yang melindungi muka kita atau kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi sunscreen itu sangat penting ya untuk menemani kita dalam kegiatan sehari-hari maupun di luar maupun di dalam kayak gitu. Nah, di sini aku mau kasih beberapa cara menggunakan sunscreen dengan benar dan oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Maaf tadi ada kendala itu slide-nya. Oke, di sini tuh ada gambar SPF 20+, 50+, 30+, 40+. Apa sih SPF itu? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu sebelumnya? Kayak jangka waktu untuk kita post up lagi itu nyata sunscreen-nya. Itu sih yang saya tahu. Ya, benar ya. Jadi SPF itu kayak gitu. Jadi SPF itu sebenarnya menandakan proteksi. Jadi berapa presentasi besarnya proteksi di dalam kandungan sunscreen itu kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya memang jangka panjangnya, jangka waktu reapply-nya kayak gitu. Jadi untuk SPF itu ada 20+, ada 30+, ada 40+, ada 50+, dan itu bisa digunakan disesuaikan saat kita melakukan aktivitas. Misal nih, kita kan lagi pandemi nih di rumah aja, nggak kemana-mana gitu ya, di dalam rumah. Tapi kita tetap harus tuh memakai sunscreen. Karena apa? Karena sinar matahari UVB itu tetap masuk menembus melewati jendela maupun ventilasi yang ada di rumah. Jadi tetap kita harus pakai SPF 20+ ataupun ya 30+, kayak gitu. Terus misal pandemi udah berakhir nih, COVID udah selesai gitu, kita mau liburan ke pantai atau mendaki gunung. Nah, kita sesuaiin tuh SPF-nya yang kita pakai itu SPF yang berapa sih? Kita pakai yang 40 sama 50+. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya kayak gitu. Karena 50+ sama 40+ itu pasti lebih besar ya, lebih tinggi juga proteksinya terhadap melindungi wajah dari sinar matahari kayak gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini ada 2 jari nih. Apa nih 2 jari? Terus di atasnya ada sunscreen-nya. 2 jari ini bukan 2 jari yang lain ya, yang politik itu bukan ya. Tapi 2 jari ini tuh berapa banyak sih sunscreen yang digunakan gitu, yang dipakai gitu. Jadi 2 jari ini tuh maksimal dan istilahnya ukuran pas untuk kita pakai sunscreen kayak gitu. Jadi kita pakai 2 jari itu udah pas gitu, kita ratakan ke muka, ke leher, ke telinga itu udah pas. Jadi kenapa nggak 1 jari aja, kayak 2 jari kelebihan deh, kayak kebanyakan gitu. Nggak juga, karena satu jari itu justru malah dia bakal kurang, dia nggak akan bisa memproteksi seluruh muka gitu, jadi tipis gitu. Jadi kalau pakai sunscreen itu jangan pelit, jangan mikir nanti sunscreenku cepat habis, nanti boros lagi. Tapi kita lihat jangka panjangnya gimana. Kita percuma dong pakai sunscreen tapi tipis, nanti sama aja nggak terlindungi secara sempurna kayak gitu. Jadi tetap ingat ya, 2 jari itu kita ukuran pasnya kita pakai sunscreen kayak gitu. Next, Mbak Nisa. Ya.
Nah, ini ada gambar mbak-mbak cemong ya. Enggak ya, ini bukan cemong ya. Ini mbaknya itu lagi meratakan sunscreen yang dia taruh di jari tadi. Jadi di dua jari tadi mbaknya itu meratakan gitu ya. Jadi memakai sunscreen itu harus diratakan di seluruh muka. Misal kita pakai jilbab nih, ya kita pakai sunscreen-nya di muka aja kayak gitu. Boleh sampai leher juga. Terus misal nggak pakai jilbab, yang non jilbab itu kita pakai sunscreen-nya itu juga sampai leher, sampai telinga, belakang telinga kayak gitu. Biar apa? Biar nggak belang. Nanti mukanya bersih, tapi lehernya hitam gara-gara kena sinar matahari itu tadi. Jadi harus merata pakai sunscreen kayak gitu. Next. Ya. Jadi kayak ya infonya nggak kebaca. Jadi kayak gitu ya, ada 3 cara untuk menggunakan sunscreen. Yang pertama itu kita harus memilih SPF yang tepat dulu, yang 20 atau 50 atau 30 itu tadi. Terus yang kedua kita pakai 2 jari sunscreen-nya. Terus yang ketiga kita harus meratakan atau apply sunscreen itu secara sempurna, secara menyeluruh kayak gitu. Jadi yuk pakai sunscreen mulai sekarang. Jadi jangan lupa buat teman-teman selalu mengingat setiap harinya pakai sunscreen, dan jangan lupa reapply selama 3 jam. Jadi setiap 3 jam kita harus reapply sunscreen 2 jari kayak gitu. Jadi untuk itu terima kasih buat perhatiannya dari teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lancar, di akhir agak belibet ya. Oke, sip. Mel, menarik. Sunscreen jadi tahu nih perbedaan SPF-nya. Tadi saya mau highlight satu aja deh. Melinda, menarik tadi pas di awal, Melinda, teman-teman kita bisa belajar ya dari Melinda, teman-teman. Di awal tadi Melinda kasih contoh ketika saat pandemi, berapa SPF, setelah pandemi, berapa SPF. Nah, itu cara mudah untuk kemudian kita bisa mengajak audiens kita untuk membayangkan gitu ya, Mel ya. Sebetulnya berapa sih takarannya ketika kita banyak di rumah aja atau ketika kita piknik terpapar sinar matahari itu perbandingannya berapa. Nah, itu menarik tuh Mel dikasih perbandingan kayak gitu atau komparasi ya namanya strateginya ya teman-teman ya. Terima kasih Melinda. Oke, berikutnya siapa? Safira. Kak. Oke, tapi tadi kayaknya Safira dulu deh, Nu. Maaf ya, Nu. Tadi yang resen kayak duluan Safira. Oke, silakan Saf. Terima kasih.